Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Ajajil. Ia makhluk pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam. Kesombongan iblis ternyata tidak membuat dirinya hanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia juga terusir dari surga. Dan setelah diusir, akhirnya iblis pun mulai membangun istananya. Lalu, di manakah tempat tinggal iblis dan membangun istananya? Simak videonya sampai selesai, biar tidak gagal paham. Iblis itu dulunya memiliki nama Al-Abid yang artinya ahli ibadah. Pemberian nama Al-Abid ini hanya pada langit pertama, lain halnya pada langit kedua dan seterusnya. Begitu terkenalnya iblis karena memang waktu itu dia adalah hamba Allah yang taat. Pada langit kedua, iblis disebut dengan Aj-Jahid, dan di langit ketiga diberi nama Al-Arif. Di langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya adalah At-Taqi. Sedangkan nama di langit keenam dan ketujuh adalah Al-Qazin dan Ajajil. Awalnya, iblis termasuk dari salah satu malaikat penghuni surga yang doanya terkenal makbul. Karena doanya yang ampuh tersebut, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu terjadi manakala malaikat Israfil yang sedang berkeliling mengitari surga mendapati sebuah tulisan. Tulisan tersebut berbunyi, "Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabdi akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab menolak perintah Allah." Tulisan itu berada di salah satu pintu surga, dan tak telak lagi tulisan itu telah membuat malaikat Israfil menangis terseduh. Ia takut sekali hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksudnya adalah dirinya. Tak hanya malaikat Israfil, para malaikat lain pun turut menangis, di mana malaikat-malaikat lain itu juga memiliki kekuatan sama seperti malaikat Israfil. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi iblis atau Ajajil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Ajajil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu itu? Sungguh, aku ikut mengutuknya." Ajajil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Selama kurun waktu 120.000 tahun, Ajajil atau iblis menyandang gelar kehormatan dan kemuliaan. Dan hingga tibalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam yang diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun Ajajil malah membangkang. Dia menolak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam karena kesombongannya. Sejak saat itulah iblis dijadikan simbol dari kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri. Sifat-sifat inilah yang kemudian ditularkan oleh iblis agar tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah." Karena penolakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar iblis keluar dari surganya. Sejak iblis terlempar dari surga, iblis membangun singgasana dan istananya di lautan. Hal itu dimaksudkan untuk menandingi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas air di langit ketujuh. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah, dari Ali, dari Abu Nadrah, dan dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apa yang kamu lihat?" Dia menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah,
menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Seperti diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 dari bumi. Oleh karena itulah ia menempatkan kerajaannya di lautan, agar ia lebih leluasa memerintah bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas, sedangkan lautan adalah daerah yang sangat luas. Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian menyebarkan bala tentaranya, dan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satunya datang lalu berkata, saya telah melakukan ini dan ini. Lalu iblis mengatakan, kamu tidak berbuat apa-apa. Kemudian datang yang lain dan mengatakan, tidaklah aku meninggalkan manusia sehingga dia berselisih dengan keluarganya. Maka iblis mendekatkan dia hingga dia mengatakan, kamu adalah sebaik-baiknya teman. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.